Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Jumpa lagi di channel Mam Kitin. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir mengklik video saya. Ini adalah budgeting Juli 2024 ya teman-teman. Meskipun sekarang sudah tanggal 10 ya, namun sebenarnya budgeting ini sudah saya susun sebelumnya. Hanya saja editingnya yang tertunda-tunda nih teman-teman. Mungkin karena masih libur sekolah dan saya juga sedang tidak ada di rumah, masih di rumah orang tua saya di luar kota. Jadi banyak kesibukan sehingga terkadang untuk mengedit-edit video ini baru bisa sekarang ya. Oke teman-teman, bagaimana dengan budgeting teman-teman? Semoga kita semua masih tetap semangat ya. Bagi yang belum budgeting, ayo kita budgeting, karena budgeting ini benar-benarlah sangat membantu kita sebagai ibu rumah tangga, apalagi kita yang mengatur keuangan di rumah sehari-harinya ya. Oke, ini saya membagi budgeting ini seperti biasa ada di 3 kotak ya teman-teman, yaitu kolom saving atau tabungan, kemudian giving, kemudian juga living. Nah, di saving ini saya sisihkan selalu di awal, yaitu merupakan saving utama. Meskipun nominalnya saya skip dulu ya. Kemudian saving untuk emergency fund atau tabungan darurat. Kemudian juga untuk pendidikan anak-anak, kemudian juga ada sinking fund. Nah, kalau giving juga kenapa saya skip? Karena kan nominal setiap kitanya kan pasti kita sesuaikan dengan penghasilan ya. Jadi saya setiap bulan memang sudah saya sisihkan juga, itu terbagi dalam kita 3 kategori ya teman-teman. Oke, kemudian di kotak living ini mencakup segala kebutuhan setiap harinya ya. Ini saya bagi kolomnya untuk rincian budgetnya apa, kemudian nominalnya berapa, targetnya, kemudian rincian pengeluaran, ini berapa yang saya keluarkan setiap harinya. Nanti saya selalu tuliskan di rincian pengeluaran, kemudian nanti di akhir bulan baru saya bisa menghitung total dari rincian pengeluaran, itulah yang menjadi total aktual, kemudian bisa dihitung sisanya nanti dicantumkan di kolom sisa. Nah, untuk kebutuhan harian ini sudah termasuk dengan segala kewajiban ya, dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini pertama ada les sempoa anak saya, kemudian ada listrik, kemudian ada wifi ataupun pulsa, kemudian juga untuk pembelanjaan online dari Shopee ya, karena saya setiap bulannya ada aja yang perlu yang saya belanjakan dari Shopee, namun saya selalu membuat berapa besaran untuk belanja online dalam 1 bulan supaya tidak melebihi budget. Oke, kemudian kebutuhan belanja mingguan yang saya tuliskan sebagai weekly itu ada 4 minggu. Walaupun sebenarnya kalau 31 hari dalam sebulan itu bisa dihitung 5 minggu, kalau namun bagi saya itu saya bagi dalam 4 minggu, yaitu minggu pertama di tanggal 1 sampai 8, kemudian di minggu kedua tanggal 9 sampai 16, kemudian di minggu ketiga itu 17 sampai tanggal 24, dan di minggu yang terakhir tanggal 25 sampai 31. Selanjutnya ada kebutuhan bulanan, jajan, kemudian beli makan di luar, ada juga untuk makan di luar ya sesekali, kemudian untuk retribusi sampah, gas, dan air minum, kemudian untuk keperluan arisan, perlengkapan sekolah anak, transport, parkir, ongkir, dan lain-lain. Oke, ini dia rinciannya ya. Khusus untuk weekly 1 dan 2, kenapa berbeda nominalnya dengan ketiga dan keempat? Itu karena posisi saya masih di kampung ya, belum kembali ke rumah ya teman-teman. Nanti di minggu ketiga saya sudah full ada di rumah. Jadi kenapa juga saya nggak pernah posting lagi belanja mingguan, itu karena masih libur sekolah anak-anak. Saya sendiri dan anak-anak itu masih ada di rumah orang tua gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini saya total semua. Ini saya total berapa semua budget untuk Juli 2024 untuk kategori living ya teman-teman.
Oke, 4.430. Ini walaupun nominalnya besar, ini karena saya juga pasti akan menyisihkan selalu setiap bulannya tabungan untuk amplop celeng. Oke ya teman-teman. Kemudian ini saya akan rincikan sinking fund yang saya tuliskan tadi ada sebesar 700.000 yang masuk dalam kategori saving ya teman-teman. Untuk bulan ini saya bagi sinking fund yang 700.000 dalam 8 kategori, yaitu untuk health atau kesehatan, kemudian untuk holiday tabungan liburan, kemudian Nataru untuk Natal dan Tahun Baru, kemudian home maintenance ini untuk keperluan rumah yang sifatnya urgent ya teman-teman, seperti perbaikan alat yang rusak dan yang lain-lain. Kemudian untuk bahan bakar minyak bulan ini saya naikkan karena memang kita butuh transportasi karena libur anak sekolah, kita ke rumah orang tua saya itu jauh ya dari kota Medan, jadi butuh BBM pulang pergi. Kemudian ada kategori ulang tahun dan biaya jaga-jaga dan tak terduga. Oh iya, satu lagi ini saya hampir lupa menuliskan, ada 8 kategori ya. Yang terakhir ini sosial, ini biasa saya tabung dalam bentuk sinking fund dan digunakan ketika ada kondangan. Gitu ya teman-teman. Jadi 8 kategori ini totalnya 700.000 sesuai dengan yang saya tuliskan di kolom saving. Teman-teman di sana bagaimana? Apakah budgetingnya masih tetap dilakukan dengan semangat? Semoga kita semua tetap disiplin ya teman-teman, supaya keuangan rumah tangga kita bisa berjalan dengan baik. Segala yang kita butuhkan juga bisa kita penuhi dengan baik tanpa keteteran. Oke, ini saya sedikit warnai ya, supaya tidak terlalu polos ini catatan. Oke, selanjutnya dari total kategori living ini yang 4.430 ini kan tidak semua ya saya simpan di dompet pintar, karena khusus untuk les sempoa, listrik, wifi dan pembelanjaan Shopee itu semua di secara debit rekening. Jadi dia tidak saya tarik tunai. Yang saya tarik tunai adalah mulai dari biaya weekly sampai kategori lain-lain ke bawah, itu totalnya 3.150.000. Oke, ini saya sudah melakukan cash stuffing ya teman-teman ke dompet pintar ya. Nih uang cashnya saya bagi-bagi sesuai kategori yang dituliskan tadi. Belanja mingguan 1 dan 2 masing-masing 200.000. Kemudian belanja mingguan ketiga dan keempat 300.000. Nanti setelah saya balik dari rumah orang tua saya minggu ketiga mungkin saya sudah posting lagi untuk belanja mingguan ya teman-teman. Kemudian untuk belanja bulanan pun bulan ini saya turunkan menjadi 400.000 karena setengah dari bulan ini saya tidak di rumah ya. Kemudian untuk uang jajan anak-anak juga seperti biasa 300.000 ya setiap bulannya. Kalaupun kurang biasanya bapaknya anak-anak sering juga belikan anak-anak jajan. Jadi tidak 100% dari saya. Kemudian untuk buy food jaga-jaga, mana tahu ada keperluan beli makanan di luar ya. Ini saya sudah budgetkan 250. Kemudian untuk eating out atau makan di luar, kan weekend ya sesekali kita keluar, itu 300.000. Kemudian untuk retribusi sampah ini sudah nominal tetap 35.000 setiap bulannya. Selanjutnya gas dan galon bulan ini juga saya turunkan karena alasan yang sama. Sampai pertengahan bulan ini saya masih di kampung. Ini cukup 150.000. Kemudian untuk arisan bulan ini cuma ada satu yang nanti saya ikuti, jadi 100.000 ya. Kemudian untuk perlengkapan sekolah ini saya naikkan 150, kemungkinan menambah buku tulis anak yang kurang nanti di awal ajaran baru bersama sampulnya gitu. Sedangkan untuk dinas, tas, sepatu itu masih bisa anak saya pakai yang sebelumnya karena masih bagus ya.
Untuk transportasi ini untuk antar jemput anak sekolah 250.000. Kemudian untuk parkir ongkir ini jarang ya, 15.000 saja. Kemudian kategori lain-lain, ini untuk kategori lain-lain 200 bulan ini. Mana tahu ada keperluan yang di luar kategori yang sudah tercatat ya, yang tidak masuk ke budget manapun. Jadi dia masuk kategori lain-lain. Oke, cash stuffing di dompet pintar sudah selesai. Oke ya teman-teman. Kemudian kita akan mengisi binder-binder sinking fund dan binder saving. Oke. Nah, saving di sini kan tadinya ada 5 ya kategori. Khusus saving utama ini ada di rekening yang tidak saya skip nominal. Jadi dimulai dari emergency fund, saya berusaha menyisihkan 1 juta setiap bulan untuk dana darurat ini karena saya targetnya lumayan besar ya. Karena kan mungkin sebagian kita sudah tahu pentingnya dana darurat ini ya, untuk menjaga kita dari segala kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi ya teman-teman. Jadi bagi yang belum menyisihkan dana darurat, seberapapun kita mampu, ayo kita sisihkan supaya kita bisa menyimpan dana ketika ada kondisi yang tidak diinginkan terjadi ya. Itu bisa membuat kehidupan kita untuk sementara masih bisa berjalan normal, menunggu kita bisa menemukan jalan keluar terbaik. Nah, kalau sinking fund untuk kita yang sudah berumah tangga sih disarankan 9 kali pengeluaran pokok. Kalau saya targetkan di 12 kali. Makanya setiap bulan saya usahakan sisihkan 1 juta. Kemudian untuk tabungan pendidikan anak ya. Khusus anak saya yang pertama ini kan uang sekolahnya itu 670 karena dia ada di swasta. Tapi karena bulan ini saya tidak bayar uang sekolah anak saya karena dia kemarin kebetulan puji Tuhannya mendapatkan ranking pertama. Jadi dari pihak sekolah itu memberikan seperti reward gratis uang sekolah 1 bulan. Jadi memang anak saya biasanya seperti ini, setiap penaikan kelas uang yang seharusnya saya bayarkan ke pihak sekolah menjadi gratis, itu saya alihkan ke tabungan anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi nanti yang 670 ini saya transfer langsung ke rekening terpisah yang memang saya siapkan untuk tabungan pendidikan anak saya gitu. Sedangkan untuk adiknya yang baru mulai TK kecil bulan ini, untuk uang sekolahnya sih tidak terlalu mahal, sudah terbayarkan bulan lalu ketika mendaftar. Jadi bulan ini saya menabung biasa ya, 300.000 untuk dia. Selanjutnya untuk sinking fund yang 8 kategori tadi, dimana totalnya 700.000. Ini dimulai dengan kategori health ya. Health ada 100.000 ya. Ini dia 700.000 untuk kategori sinking fund. Sudah saya pisahkan dananya. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke bindernya masing-masing. Untuk kategori health ini juga sangat penting ya teman-teman. Kalau masih memungkinkan, saya sarankan ayo kita sisihkan juga. Karena terkadang kan ada aja hal-hal seperti anak-anak yang sakit atau kita sendiri maupun pasangan kita. Jadi kalau saya pribadi sih tidak memasukkan dana kesehatan ini bersatu dengan dana darurat. Tidak, kalau saya usahakan terpisah. Saya cicil-cicil setiap bulan. Tapi demikian pun, mari kita tetap berdoa ya, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Namun untuk jaga-jaga tidak ada salahnya kita sisihkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya sinking fund berikutnya adalah untuk kategori liburan. Ini saya tambahkan 50.000 bulan ini ya. Jadi totalnya bulan ini menjadi 750.000.
Oke, trackernya sudah saya isi. Selanjutnya ini saya hitung kembali, memastikan nominalnya tidak ada yang selisih sesuai dengan tracker yang sudah saya update. Oke, holiday-nya sudah sesuai. Selanjutnya untuk kategori Nataru, Natal dan Tahun Baru ya bagi kami yang Kristiani, ini 50.000 dulu bulan ini. Jadi untuk sementara ini totalnya bulan Juli di tracker ini 400.000. Ini nanti dananya digunakan di ketika Natal dan Tahun Baru di Desember ya teman-teman. Oke, tracker sudah diisi. Selanjutnya saya pastikan kembali kalau totalnya sudah sesuai dengan di tracker ya, yaitu tadi Rp400.000. Ini kenapa banyak nominal kecil seribuan? Karena memang ini kan sudah genap 1 tahun ya saya mengisi sinking fund seperti ini ya. Ini saya mulai di tahun lalu di bulan Juli. Jadi pada saat itu banyak uang kecil pada saat pertama kali saya budgeting seperti ini. Jadi itu kenapa masih banyak nominal seribuan di setiap binder saya ya teman-teman, belum saya tuker. Kemudian untuk home maintenance ini saya tambahkan 50.000 ya. Syukurnya tidak terasa, memang benar loh teman-teman. Ini saja sudah 900, kadang saya aja kaget gitu loh, nggak nyangka gitu, karena setahun ini kalau saya review perjalanan saya melakukan sinking fund ini khususnya, ini benar-benar seperti uang yang ajaib gitu loh. Memang benar istilah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Padahal tahun-tahun sebelumnya ketika saya belum mengenal sinking fund, ya uang memang sudah saya budgeting, tapi untuk keperluan-keperluan mendadak seperti ini ya saya tetap mengambil tabungan yang ada gitu. Jadi tabungan itu bisa habis karena keperluan-keperluan mendadak untuk hal-hal yang seharusnya ya bisa dilakukan seperti ini. Makanya teman-teman benar-benar tabungan-tabungan seperti ini sangat bermanfaat. Kemudian ini tadi kategori sosial ya, untuk bulan ini saya tambahkan 50.000. Ini nanti untuk keperluan segala kondangan. Oke, saya checklist. Selanjutnya ya, di binder biru ini selesai. Untuk binder pink sinking fund ini hanya ada 3 kategori, yaitu bahan bakar minyak, keperluan ulang tahun, dan biaya tak terduga. Untuk BBM bulan ini saya tambahkan 200.000. Ini sudah terpakai kemarin pas mau ke rumah orang tua saya di luar kota, terpakai 200. Jadi ini saya siapkan kembali 200.000. Kemungkinan ini akan terpakai juga karena kita akan kembali ke rumah di Medan ya teman-teman. Jadi dia tidak perlu mengganggu anggaran di budgeting living. Saya akan ambil dari sini. Kemudian untuk birthday atau ulang tahun keluarga, bulan ini saya tambahkan 100.000. Ini saya update dulu trackernya ya. Jadi untuk bulan Juli ini totalnya sinking fund birthday itu ada 520.000. Oke, dipastikan dulu nominalnya ya. Kalau sudah sesuai, saya simpan kembali. Kemudian kategori yang terakhir di binder pink ini yang saya isi adalah kategori jaga-jaga atau tak terduga. Ini tetap saya usahakan sesekali mengisi ya. Mana tahu ada aja keperluan yang di luar segala bentuk sinking fund yang tidak terinci ya. Jadi ini saya ambil dari sini aja nanti. Seperti kemarin ya,
pas pengambilan rapor anak saya kenaikan kelas di bulan Juni itu ada permintaan sekolah mengupdate seragam anak-anak memakai rompi, itu membayar 150.000 karena saya sama sekali tidak tahu ini seperti mendadak ya diberitahukan ke kita orang tua. Jadi saya putuskan ambil dari sinking fund dari kategori tak terduga ini. Oke teman-teman, demikianlah postingan budgeting dan cash stuffing Juli 2024 saya kali ini. Mohon maaf untuk kata-kata yang salah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa di next video.